Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada kita semuanya, sehingga saking banyaknya maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Mulai dari nikmat sehat, umur panjang, nikmat sempat, dan di antara nikmat-nikmat semua itu, nikmat yang paling tinggi dan yang paling agung adalah nikmat iman. Dan yang paling penting lagi, saat sekarang ini kita semuanya sedang berada di dalam sebuah nikmat yang agung, yaitu nikmat Ramadan. Karena itu kita harus memanfaatkannya secara optimal. Marilah Ramadan ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan amaliyah ibadah, karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita semuanya akan dipertemukan kembali. Tidak ada garansi, tidak ada yang menjamin bahwa tahun depan kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan jauh hari sebelum bulan Ramadan, 3 bulan sebelum memasuki Ramadan, kita semuanya telah bermohon dan meminta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, agar kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Jika dulu para sahabat lebih jauh lagi, 6 bulan sebelum Ramadan mereka telah memanjatkan doa agar dipanjangkan umur hingga sampai di bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah dipertemukan dengan Ramadan, 6 bulan berlalu dari Ramadan, para sahabat pun tetap berdoa kembali agar apa-apa yang telah dilakukan selama bulan Ramadan dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat keliru ya Pak Imam ya. Jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini kalau tidak salah sudah hari yang ke-18. Ya, betul ya, ya. Hari yang ke-18. Semoga apa yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk hari-hari berikutnya semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, istiqomah tetap dalam menjalankan dan mengisi hari-hari di bulan Ramadan itu hingga nanti sampai dengan berakhirnya Ramadan dan semuanya menjadi alumni-alumni Ramadan yang muttaqin, sebagaimana yang menjadi tujuan daripada Ramadan itu sendiri, yaitu la'allakum tattaqun. Jamaah rahimakumullah, mari kita jadikan Ramadan tahun ini menjadi tahun atau menjadi bulan Ramadan yang terbaik dari tahun-tahun yang sebelumnya, dari semua Ramadan yang pernah kita lalui. Karena tadi di awal sudah saya katakan bahwasanya tidak ada yang menjamin
Ramadan yang akan datang kita semuanya masih akan berjumpa kembali. Karena itu, marilah kita tingkatkan segala amaliyah ibadah. Kita bersungguh-sungguh, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita berazam dari hati yang paling dalam untuk senantiasa mengoptimalkan, mengisi hari-hari kita ini dengan penuh amaliyah, dengan penuh kegiatan yang bernilai ibadah, dan sekaligus meminimalkan, mereduksi apa-apa yang berpotensi untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan dari pahala itu sendiri. Mari kita cek kembali bagaimana hati kita dalam merespon dan sekaligus menyambut Ramadan ini. Belum terlambat rasanya para jamaah. Apakah di dalam menjalani hari-hari di bulan suci ini ada semacam beban yang mengganjal di dalam diri ini? Atau jangan-jangan ada yang merasa terusik dengan hadirnya Ramadan, ya, karena beberapa hal-hal penting yang akan dia lakukan terganggu misalnya. Jika demikian, maka marilah kita senantiasa meluruskan niat. Masih ada sekitar 12 hari ke depan, yang mana 12 hari ini adalah hari-hari yang penting, hari-hari yang istimewa, hari-hari yang bernilai tinggi di antara hari-hari di bulan Ramadan itu sendiri. Karena nanti di 10 yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Jamaah rahimakumullah, pada hakikatnya semua amaliyah ibadah, baik itu yang ringan ataupun yang berat sekalipun, semua tidak lain dan tidak bukan semata-mata hanyalah untuk kebaikan dari kita semuanya. Karena tidak ada satu perintah pun yang diperintahkan oleh Allah kecuali di dalamnya ada kebaikan, di dalam mengandung sebuah kemaslahatan untuk kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini mari sedikit kita tengok ya, jika 10 Muharram, puasa 10 Muharram yang disebut dengan puasa Asyura, Allah menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Dan jika puasa 9 Dzulhijjah yang disebut sebagai puasa Arafah dapat menghapuskan dosa 2 tahun, yaitu 1 tahun yang berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Maka dari sini bisa kita bayangkan betapa puasa Ramadan Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi waktu, ya, waktu 2, 3 atau 10 tahun yang berlalu itu yang dihapus. Artinya yang dihapuskan adalah semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penghapusan dari semua dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Setidaknya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran secara jelas bagaimana mekanisme dosa-dosa itu dihapuskan. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis bahwasanya di bulan Ramadan di siang hari kita semuanya menjalankan ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita di siang hari, yaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis Bukhari 2012. Nah, di malam hari
Allah Subhanahu wa taala juga akan menghapuskan dosa-dosa kita melalui kegiatan-kegiatan qiyamul lail. Hadis yang sama berbunyi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min danbi. Barang siapa yang berdiri menunaikan qiyamul lail dengan mengharap pahala dari Allah dan disertai dengan iman, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Jamaah rahimakumullah. Dari sini jelas bahwasannya puasa Ramadan kita ini jika kita laksanakan dengan iman dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lainnya, maka insya Allah kita semuanya ketika datang 1 Syawal Idul Fitri, maka kita akan kembali bagaikan bayi yang baru terlahir. Kita akan bersih dari dosa. Kita akan terbebas dari semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ini gak kesuwen ini, Din. Enggak apa-apa tadi ya. Ya, penceramah kedua. Ya, Pak Imam ya. Ya. Soalnya ini masih mukodimah ini ya. Nah, sebenarnya yang mau saya sampaikan adalah 3 pelajaran penting dalam Ramadan. Nah, ini ya, ini baru masuk materi. Mungkin banyak sekali ustadz, kiai, ulama yang telah membahas pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Ramadan itu sendiri, dan memang banyak sekali ya, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang akan kita dapatkan dari Ramadan Academy ya, dari Ramadan Academy. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas 3 saja yang barangkali ini jarang sekali dibahas oleh para ustadz. Yang pertama, bahwasanya Ramadan memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita semuanya mau tidak mau, suka tidak suka, diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikhlas. Kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bertingkah laku senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah. Ya. Nah, apa buktinya? Apa kenyataannya? Ya. Di dalam kehidupan ini, di dalam keseharian maksudnya ya, mulai dari kita mengakhiri sahur kita sampai dengan nanti kita akan berbuka, di rumah kita mungkin melihat di dalam kulkas ada air yang segar, ada es buah, ada es apapun di sana, ada makanan-makanan yang lezat, akan tetapi kita tidak berani mengambil, kita tidak berani makan, bahkan kita wudhu di situ ya. Andaikan kalian minum air wudhu itu, mungkin Pak Musa tidak akan marah. Ya, itu adalah air miliknya kalian semuanya, air milik umat. Tidak air yang mencuri, tidak airnya orang lain. Akan tetapi dengan ikhlas kita semuanya, kita tinggalkan perilaku-perilaku seperti itu, karena itu adalah membatalkan puasa. Jadi dengan begitu senang hati dan legowo serta ikhlasnya, kita rela ya. Padahal tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang peduli ya. Kalau toh itu kalian minum, gak ono sing nyeneni ya. Jangankan cuma setetes, kalian minum 1 botol sekalipun, niscaya tidak ada yang memarahi. Akan tetapi kita bisa dengan begitu ikhlasnya untuk tidak melakukan hal itu. Nah, seperti itu ya. Jadi kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ikhlas. Yang kedua, yaitu pelajaran bahwasanya kita bisa. Nah, itu ya. Kalau katanya Pak Ustadz Ulum, bahasa Inggrisnya we can. Nah, kita bisa ya. Bisa apa Pak? Bisa apa? Ya bisa apa saja, terutama meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa,
Mohon maaf barangkali di antara para jamaah barangkali ada yang merokok ya. Ada yang merokok, ada yang kecanduan rokok dan tidak bisa berhenti tapi ingin berhenti ya, ingin berhenti. Nah, di bulan Ramadan ini kita ternyata diajarkan dan sekaligus disadarkan kepada kita semuanya oleh Allah, yaitu kita bisa seharian kalian tidak merokok bisa ya, seharian kalian meninggalkan ghibah bisa, seharian kalian meninggalkan hal-hal yang sifatnya maksiat bisa. Artinya semua itu bisa untuk ditinggalkan. Nah, cuma persoalannya kalau sudah datang maghrib kadang-kadang bisanya sudah hilang, wis gak iso maneh ya. Nah, kalau yang suka main game ya, waktunya dintek-entekno game-gamean, ya memang game itu tidak diharamkan ya, tapi kalau gamenya itu melampaui batas waktu yang wajar, ya sama aja itu kena pasal mubadir. Dan yang mubadir itu adalah pekerjaan apa? Setan. Nah, seperti itu. Jadi dengan menjalani ibadah puasa ini kita semuanya diajari bahwa kita bisa berapa saja ya, termasuk yang sedang merancang menggapai angan dan cita-citanya, insya Allah juga bisa. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu ini yang paling penting ya para jamaah semuanya, pelajaran yang ketiga ini adalah pelajaran menundukkan nafsu kita. Kita semuanya tahu bahwasanya ya, kita tiap hari itu sebenarnya dikendalikan oleh nafsu kita. Ya, kita pegang handphone, di sini ada pilihan, buka Al-Qur'an, buka YouTube ceramah, atau main game, atau bahkan kali scroll ya, hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, di situ kita sedang dipertaruhkan. Nafsu kita kadang-kadang yang menang, yang dicanda mesti game, yang di scroll mesti konten-konten yang tidak bermanfaat. Nah, disinilah di dalam bulan Ramadan kita semuanya diajari untuk agar senantiasa dapat mengekang hawa nafsu kita. Sebagaimana dalam penciptaan nafsu, ya, pada saat itu nafsu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nafsu itu ditanya, wahai nafsu, sapa kowe, sapa aku, sapa isun, sapa sira? Ternyata nafsunya menjawab, kamu adalah kamu dan aku adalah aku. Ini adalah sebuah bentuk kesombongan dari nafsu. Maka dari itu Allah murka dan akhirnya Allah menghukum nafsu dengan cara dipanaskan, dipanggang dalam suhu ribuan bahkan jutaan derajat. Akan tetapi setelah dikembalikan lagi, nafsu ditanya, jawabannya tetap sama. Akhirnya dihukum dengan cara yang berbeda, didinginkan dalam suhu minus sekian miliar derajat ya, sampai membeku, sampai remuk semua organ-organnya. Dan ternyata apa yang terjadi? Nafsu menjawab tetap sama, kamu adalah kamu, aku adalah aku. Jadi sebuah kesombongan yang ditampakkan oleh nafsu. Dan akhirnya yang dilakukan berikutnya adalah si nafsu dihukum dengan dilaparkan dan dihauskan, barulah nafsu bisa dijinakkan. Akhirnya dia menjawab, anta rabbi wa ana abdi, engkau Tuhanku dan aku hamba. Seperti itu jamaah Rasul rahimakumullah. Betapa penting untuk mengendalikan nafsu ini. Rasulullah SAW pernah berkata, usai perang Badar yang begitu hebat dianggap masih kecil, karena ada perang yang lebih besar lagi, yaitu melawan hawa nafsu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang terikat dengan nafsu dapat menghalangi keterikatan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan hati kita keras, menyebabkan hati kita sakit, bahkan bisa jadi hati kita mati. Nah, puasa ini menjadikan terapi untuk kita semuanya agar dapat melembutkan hati, agar dapat menyehatkan hati dan juga membersihkan
dari penyakit-penyakit hati. Hati yang lembut akan memudahkan kita semuanya dalam merespon perintah termasuk juga larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah puasa ini disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung dengan yang namanya takwa. Puasa memberikan durasi dan intensitas yang lama untuk berta'alluq, untuk melakukan keterikatan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam waktu yang relatif cepat setelah usai melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, insya Allah kita semuanya akan mendapatkan gelar yang disebut dengan takwa. Jamaah salat duhur rahimakumullah. Terakhir. Mari kita periksa hati kita masing-masing. Mari kita periksa jalan kehidupan kita masing-masing. Jika hidup ini terasa rumit, hidup ini terasa sulit, persoalan satu belum selesai, persoalan berikutnya datang bertubi-tubi. Problem satu belum ada solusi, problem yang lain silih berganti. Maka kiranya kita harus cek ulang. Jangan-jangan kita telah menempatkan nafsu kita telah memposisikan nafsu kita dalam urutan yang terdepan. Kita menempatkan nafsu kita di posisi yang tertinggi, di prioritas yang paling penting. Mari kita periksa hati kita masing-masing para jamaah. Jika sudut pandang kita senantiasa negatif terhadap orang lain dan merasa diri ini yang paling benar, itu artinya hati kita belum bersih, hati kita belum lembut, hati kita sedang sakit, atau barangkali hati kita sekarat, sedang akan mati. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan oleh Allah dari hati yang sakit, dijauhkan oleh Allah SWT dari hati-hati yang kotor, dan senantiasa didekatkan oleh Allah dengan hati-hati yang bersih, qalbun salim. Mudah-mudahan sedikit yang dapat saya sampaikan bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.